Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Ketua MPR Republik Indonesia Bapak Dr. Haji Zulkifli Hasan SMM, yang terhormat Rektor Universitas Islam Bandung Bapak Profesor Dr. M. Taufik Siddiq Busairi MS SP dari KLK, yang terhormat jajaran pimpinan MISBA, Bapak Wakil Rektor, Direktur Program Pasca Sarjana, para dekan serta para tamu undangan lainnya. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya. Pada siang ini kita kembali bisa bersilaturahim dalam rangka mengikuti kegiatan pesantren calon sarjana Universitas Islam Bandung. Dan hadirnya Ketua MPR Republik Indonesia menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan ini merupakan sebuah kebahagiaan dan suatu kehormatan bagi kita. Untuk itu kami atas nama Sivitas Akademika Universitas Islam Bandung sekali lagi mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Dr. Haji Zulkifli Hasan SMM yang telah berkenan hadir memenuhi undangan kami. Hadirin yang kami hormati, marilah kita mengawali kegiatan ini dengan bersama-sama membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita akan langsung masuk ke sesi kelima atau hari kedua dalam program pesantren calon sarjana Unisba kali ini dengan menyimak materi tentang peningkatan pemahaman 4 pilar kebangsaan dengan narasumber kita Ketua MPR Republik Indonesia. Adapun moderator yang akan memandu sesi ini adalah Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung yang juga Ketua LPPN Unisba, Bapak Profesor Dr. Edi Setiadi SHMH. Untuk itu kami silakan. Izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rektor dan para undangan lainnya, saudara-saudara calon sarjana Universitas Islam Bandung, alhamdulillah pada siang hari ini kita mendapat kehormatan sesi materi kelima diisi oleh tokoh nasional. Dan saya kira ini materinya sangat penting, harus saudara camkan dengan baik. Saya langsung saja karena Pak Ketua MPR ini ingin segera memberi materi. Saya perkenalkan beliau bernama Dr. Haji Zulkifli Hasan SMM. Banyak riwayat hidup yang tertulis di sini, tapi tadi baru meminta langsung saja diperkenalkan sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Oleh karena itu, kami persilakan Pak Ketua MPR untuk menempati podium yang telah sejajar. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawal amma ba'du. Yang saya hormati Pak Rektor Profesor Taufik Busairi, Pak Edi Setiadi, betul Pak ya? Yang saya hormati Bapak-bapak, dekan, pembantu rektor, staf pengajar yang saya hormati. Saya hadir bersama teman-teman pada sebelah sana, tenda biru. Desi Ratnasari, berdiri Desi Berdia. Ini yang laki-laki kenal nggak sama Desi? Kenal? Kenal. Jangan-jangan sama Ketua MPR sama Rektor nggak kenal. Kalau sama Desi kenal ya. Tepuk tangan dulu untuk Desi Ratnasari. Nanti kalau selesai foto-foto boleh, foto-foto boleh. Juga ada Saudara Mulfahil Arahab, Ketua Fraksi PAN MPR, berdiri biar dikenal. Edi Suparno, Saudara
Agak banyak yang menemani maklum selain ketua MPR, ketua umum partai politik. Adik-adik Sivitas Akademika yang insya Allah sebentar lagi akan diwisuda, ya Pak Rektor, sebentar lagi. Insya Allah mudah-mudahan lancar semuanya. Ya, biar mudah, saya ingin minta ceramah 4 pilar. Sebelum itu, saya ingin menyampaikan hasil jejak pendapat agar kita mudah memahami ada di mana Pancasila sekarang. Pak Rektor juga biar ikut. Saya kira sudah pernah membaca atau mendengar hasil jejak pendapat satu media besar di Jakarta ini. Menurut saudara, makin kuat, pertanyaannya sederhana, makin kuat atau makin lemahkah persatuan bangsa saat ini? Coba angkat tangan yang mengatakan semakin kuat. Pak Rektor, tidak ada. Yang semakin lemah, semuanya. Ternyata survei ini tidak berbeda dengan apa yang ada di ruangan ini. Yang menyatakan persatuan bangsa semakin kuat 7%. Ini lebih optimis. 7%. 93% mengatakan persatuan kita berbangsa bernegara saat ini semakin lemah. 93%. Pak Rektor, nggak beda jauh dengan apa yang ada di sini. Saya lanjutkan pertanyaannya. Makin kuat atau makin tergeruskah perilaku musyawarah untuk mencapai mufakat? Makin tergerus atau makin kuat? Yang makin kuat angkat tangan. Makin kuat musyawarah mufakat? Tidak ada. Yang makin tergerus? Semuanya. Tidak jauh beda dengan hasil survei ini. Karena ini margin errornya 3%. Jadi saintifik betul. Makin kuat atau tergeruskah perilaku musyawarah untuk mencapai mufakat di masyarakat kita saat ini? Yang menyatakan semakin kuat hanya 1,6%. 98,4 menyatakan tidak. Orang sudah tidak musyawarah lagi. Pokoknya yang menang ambil semua, yang kalah sikat. Makanya partai-partai itu ada kelar-kelar, ribut terus. Ormas juga ribut juga, DPR ribut juga, DPD ribut juga. Alhamdulillah MPR masih akur. Tangan dong. Lanjut. Lanjut. Pertanyaan berikutnya. Makin kuat atau makin lemahkah sikap kita menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan? Makin kuat atau makin lemah? Yang makin kuat angkat tangan. Wah, gak ada nih berapa itu. Ini marahnya luar biasa. Marah ini sebetulnya. Ini yang saya katakan bom waktu. Ini. Pendapat ini merata. Saintifik hasil jejak pendapat. Ini harus kita bahas secara terbuka. Tidak boleh seolah-olah di Republik Indonesia ini tidak ada apa-apa. Ada apa-apa. Jangan dianggap Provinsi Jawa Barat, khusus Kota Bandung tidak ada apa-apa. Ada apa-apa. Ini ada apa-apa. Ya, hasil survei yang mengatakan
semakin kuat, orang mengutamakan kepentingan berbangsa bernegara di atas kepentingan pribadi kelompok dan golongan hanya 5,9%. 94,4% menyatakan tidak. Orang masing-masing urus dirinya saja, kelompok dan golongan saja. Yang lebih khawatir lagi, Pak Rektor, teman-teman, berkembang sekarang politik propaganda. Politik propaganda. Public discourse, public discuss sudah tidak berjalan lagi. Tidak penting apa benar apa salah. Tidak penting. Yang penting propaganda, opini, pendapat banyak orang dipengaruhi oleh propaganda. Itulah sebenarnya melalui media sosial sekarang ini informasi yang begitu cepat. Media sosial melahirkan apakah benar atau tidak penting. Yang kuat propagandanya, yang kuat pengaruh media sosial, itulah yang benar. Benar atau tidak sesungguhnya tidak perlu lagi, dan tidak ada public discourse. Kalau propaganda sudah berhasil, kita kritik aja, menyampaikan sesuatu, habis kita. Aduh, bahaya. Berhasil kan deh, jangka panjang segera akan, nanti kita akan uji seperti apa. Jadi 94,2% tadi mengatakan orang mengutamakan berbangsa bernegara sudah hampir tidak ada lagi. Padahal kita punya Pancasila. Nanti kita lanjutkan lagi. Saya pertanyaan berikutnya. Saat ini semakin dekat atau semakin jauhkah perwujudan sila kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu semakin dekat atau semakin jauh? Jawablah. Biar Pak Rektor lihat langsung hasil jejak pendapat langsung, responnya langsung. Ya? Nah, ini yang kemarin jawabannya yang mengatakan sudah semakin dekat 7%. Lumayan ini 7, ini nggak ada. 7% yang semakin jauh, ya, sila kelima itu semakin jauh. Keadilan sosial, sila yang paling sial, keadilan sosial. Di sini 93% mengatakan semakin jauh. Di ruang ini 100% mengatakan semakin jauh. Pertanyaan selanjutnya, sudah memadai atau belumkah peran negara dalam menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Peran negara bagaimana? Bagaimana? Memadai atau belum? Yang memadai adalah halo. Hasil surveinya mengatakan, yang mengatakan memadai 5%, yang tidak 95%. Jadi survei ini saintifik betul. Saudara-saudara, kalau begitu 18 tahun kita reformasi ini, Pancasila ada di mana? Ayo, tidak ada satu pun positif. Ada di mana Pancasila? Pancasila terancam lumpuh. Bahkan ada yang bertanya, apakah masih ada? Di dalam perilaku kita berbangsa bernegara.
Tentu pertanyaan kita semua, mari secara jujur kita jawab, ada di mana Pancasila itu, saudara? Bahkan ada yang berani bertanya, apakah masih ada Pancasila? Setelah 18 tahun kita reformasi, melihat cerminan sekarang ini. Saya kira kita ini adik-adik intelektual bisa menjawab. Nah, sekarang baru kita masuk. Saudara, apa itu Pancasila? Jadi tadi mengisi ini Pak ya kan? Pak Pilar kan? Tapi katanya bicara yang lain itu boleh. Nanti saya tambahin dikit. Saya percaya di sini kalau soal Pancasila sudah hafal sekali, apalagi Unisba. Saking hafalnya sampai di luar kepala. Kalau di luar kepala ya di luar kepala. Nah, oleh karena itu saya tidak ingin mengajari saudara Pancasila yang saudara sudah hafal. 4 pilar yang saudara sudah hafal itu. Saya akan mencoba menjelaskan secara singkat-singkat saja, tidak usah dihafal, tapi dimengerti, dan setelah itu disampaikan kepada teman-temannya yang lain agar bisa menjadi perilaku dan budaya kita sehari-hari. Gitu. Apa itu Pancasila? Bung Karno mengatakan pada tahun 60 pidato di Presiden Umum PBB, Pancasila itu kalau ringkas ya, maka namanya gotong royong. Kalau diperluas lagi, gotong royong musyawarah mufakat. Artinya gotong royong musyawarah mufakat itu saripati daripada cinta kasih sayang. Oleh karena itu, setiap insan atau setiap individu manusia Indonesia, kita ini, karena Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi, sebagai filosofi filsafat itu saintifik ilmiah. Tetapi Bung Karno dalam pidatonya Pancasila menyebut Pancasila itu pandangan hidup, jati diri, nilai-nilai luhur, mulai dari nenek moyang kita. Oleh karena itu sudah menjadi konsensus berbangsa bernegara 71 tahun yang lalu, tapi nilai-nilai ini sudah berlangsung mulai zaman Sriwijaya, Majapahit dan seterusnya. Tapi disepakati sebagai konsensus dasar berbangsa bernegara 18 Agustus 1945. Kemarin di Bandung sudah ditandatangani Presiden 1 Juni Hari Lahir Pancasila. Saya kira ada yang protes, nggak ada juga. Ada yang protes. Kalau dulu rame, saya bilang akan ada yang marah Pak, enggak. Kenapa? Loh, orang dalam peduli. Benar kan? Gak ada beres, gak ada. Begitu ditandatangani 1 Juni lahir Pancasila, gak ada. Sama orang gak ribut lagi sekarang sholat tarawih. Yang 21 atau 23. Dulu bisa beragam. 23 dan 11 maaf. Dulu dia berlaku gara-gara 23 atau 11. Sekarang enggak lagi. Kenapa? Ya orang enggak peduli. Anak mudanya ada yang sholat, ada yang enggak. Kalau banyak enggak sholat. Ini Pancasila lagi. Kita khawatir orang udah enggak peduli. Nah,
Karena dia sebagai pandangan, sebagai dasar, sebagai filosofi, maka harusnya Pancasila itu menjadi perilaku manusia-manusia Indonesia, apalagi pemimpinnya. Perilaku yang seperti apa? Perilaku ya, yang pribadinya itu ya mencerminkan perilaku yang disinari oleh cahaya ilahi. Manusia Indonesia perilakunya, mahasiswanya, ya, sarjana-sarjananya, pemimpinnya yang disinari oleh cahaya ketuhanan. Apa itu? Kalau dia jadi mahasiswa juara Olimpiade Fisika Dunia, itu Pancasila. Sebagai mahasiswa, Uniswa, sebagai seorang muslim yang baik, dia bersyukur kepada Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sebagai mahasiswa Uniswa, bentuk syukur kepada Allah diterima di kampus yang begitu hebat ini, kampus terbaik ini, sekolah di sini dapat dosen-dosen terbaik, pemimpin terbaik, semua terbaik. Sebagai bentuk syukurnya kepada Allah SWT, maka siswa mahasiswa di sini ya, dia mempertimbangkan apa yang diberikan kepadanya, dikasih akal, ajarnya luar biasa, habis-habisan. Tidak mau kalah sama teman-teman yang beragama Kristen, beragama lain. Akan dipakai habis-habisan untuk belajar, melakukan pendidikan dan seterusnya. Sehingga mahasiswa Uniswa menguasai 4 bahasa. Itu berpancasilais. Mahasiswa kita di Uniswa ini juara Olimpiade karena ketekunannya, tadi dia bersyukur, mempergunakan seluruh baca inderanya, matanya, tangannya, otaknya, dioptimalkan. Juara Olimpiade. Enggak Indonesia, dunia. Ini baru. Artinya perilaku yang mendapat sinar cahaya ilahi. Mahasiswa Uniswa sehat-sehat, gagah. Karena sambil belajar pun dia juga bersyukur kepada Tuhan yang diberikan kepadanya, fisiknya dilatih karakter, dilatih silat, gagah badannya, sehat fisik. Itu kan sebagai mahasiswa karena bersyukur kepada Allah, bulan suci Ramadan berbagi kepada teman-teman yang lain yang tidak beruntung, mengeluarkan zakat, buka bersama, saudara yang tidak mampu dibagi, berbagi. Itulah sebagai sikap yang disinari oleh cahaya ketuhanan, cahaya ilahi. Oh, yang di sebelah sana tukang tawuran, antara kampus tawuran. Nah, itu bukan Pancasila, karena tidak mendapat pencerahan. Itulah saudara, apa itu Pancasila? Gampang kan? Gampang? Adik-adik gampang mengerti? Beda sama dihafal nggak? Sama aja. Kalau manusia-manusia Indonesia mendapat sinar cahaya Tuhan, cahaya ilahi, maka sikap-sikapnya pasti akan memanusiakan manusia yang ada dan beragama. Menghormati satu dengan yang lain, respect each other, menghormati perbedaan, saling mendengarkan pendapat.
Kalau ada temannya sakit, kampung itu pas nggak punya uang, gotong royong membantu. Temannya sakit, ketinggalan pelajaran, sama-sama diajak belajar bersama. Itu kebersamaan. Kalau yang pertama berhasil, kalau manusia itu betul disini saya ilahi, maka yang kedua akan terjadi. Kalau yang kedua sudah terjadi, yang ketiga akan terjadi. Maka manusia Indonesia itu memanusiakan saya ilahi, manusia yang berada, perbuatannya, kata-katanya, ucapan-ucapannya penuh kedamaian. Percakapan yang mempersatukan, baik keluarga, sehingga akan menunjukkan dan mempersatukan. Kalau 1, 2, 3 sudah, maka dalam mengatasi perbedaan-perbedaan dilakukan cara-cara yang baik, musyawarah dan 1, 2, 3, 4 sudah. Manusia itu dia tidak hanya memikirkan dirinya, tidak hanya akunya saja, tetapi dalam hidupnya manusia Indonesia, manusia yang Pancasilais haruslah berguna sebesar-besarnya untuk sebesar-besarnya manfaat untuk orang lain, menuju keadilan sosial bagi seluruhnya. Setelah dia lulus dari Unisba, tidak hanya untuk memperkaya diri sendiri, tetapi dia akan berbuat semaksimal mungkin agar sebesar-besarnya berguna bagi orang lain untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itulah Pancasila. Yang sekarang hasil jejak pendapat tadi mulai jauh dari kita. Pancasila selesai, wah agak lama juga, biasanya 3 menit, ini hampir 7 menit. Sekarang saya lanjut, gampang dimengerti kan? Bisa mengerti semua? Kalau bisa, keluar dari sini dimengerti dan dilaksanakan. Gak usah dihafal, kalau dihafal di luar kepala. Yang gampang dulu berikutnya 4 konsensus dasar kita itu. Berikutnya Undang-Undang Dasar, tapi ini agak panjang, saya bilang dulu NKRI. Apa itu NKRI? Coba lihat, tahu nggak NKRI? Apa? Oh iya, itu singkatan, itu namanya kepanjangannya. Ada yang dari Sumatera nggak? Angkat tangan. Dari Sumatera ada nggak? Angkat tangan. Lu Unisba terus kayak diangkat saya itu. Mahasiswa Unisba nggak boleh minder. Jangan. Kita ini saudara adalah umat terbaik. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Umat Islam itu umat tengah. Umat yang bisa menjadi wasit, umat yang bisa menjadi model bagi seluruh umat di alam semesta. Jadi saudara masih percaya diri. Jangan begini. Islam itu hebat, Islam itu kaya, Islam itu pintar, Islam itu cerdas, Islam itu wangi. Itu. Tunjukkan kepada teman-teman kita yang lain. Itu Quran pasti benar, tidak mungkin salah. Karena itu masuknya semua harus pede. Ini dadaku, mana dadaku? Ini aku, ayo mana? Nah saudara, ada dari Sumatera, coba. Ya, langsung. Ini dari Sumatera, dari Kalimantan ada? Dari Kalimantan, dari mana lagi? Sulawesi, ada Sulawesi? Enggak disuruh maju enggak? Nah, jadi gak usah takut.
Dari Kalimantan ada? Ah, itu bagus, tepuk tangan tuh. Siapa namanya tuh? PD itu bagus. Saudara-saudara, orang yang berani, ya, orang yang berani dan mengambil inisiasi duluan, itu akan menang. Akan dia menang, benar salah belakangan. Kalau dia berani dan mengambil inisiatif duluan, nah dia menang. Saudara pintar luar biasa, nggak berani tetap di belakang. Gitu. Jadi pede dulu. Saya diajar guru saya dulu begitu. Guru saya di IDB itu Bangka, Menabung. Nah, NKRI itu saudara dari Kalimantan, dari Sumatera, dari manapun tinggal di Bandung, boleh nggak jadi apapun? Boleh nggak yang dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Sumatera maju jadi wali kota, boleh nggak? Boleh. Jadi anggota DPR boleh nggak? Kalau punya uang banyak beli rumah di sini boleh nggak? Boleh. Itu namanya NKRI. Siapa saja, dari mana saja, tinggal di mana saja, hak kewajibannya sama. Oleh karena itu kalau ada satu daerah, di Kota Bandung, Bapak kan dari Lampung, ya, bukan orang Sunda. Jadi jangan, nggak boleh maju di wali kota. Nah itu yang nggak boleh. Itu maksudnya NKRI. Selesai dua, tinggal dua lagi. Gampang ya? Bisa dimengerti? Nah, tepuk tangan dulu kita semuanya. Nah ini faktor puasa. Puasa itu juga jam berapa? Kalau jam 2. Lalu saya ke Bandung. Nanti jam 3 saya balik lagi karena ada bukaan bersama Ismi di Jakarta. Ini selain ketua MPR, ketua Ismi juga, tapi ketua Dewan Pakar di sini. Buka bersama nanti di rumah. Yang 3 saya balik lagi di sini. Selesai buka bersama Ismi nanti jam 9, setengah 10 balik lagi ke Bandung. Karena besok acara sudah banyak lagi. Jadi saudara, menurut saya puasa itu buat kita tambah kuat. Puasa itu perisai. Tambah kita tambah kuat, tambah pede, tambah kita kuat. Memang secara fisik bisa menurun, fisik lemas, kurang makan, tapi semangatnya pasti 2-3 kali lebih besar daripada yang tidak puasa. Beraninya 2-3 kali lebih besar daripada yang tidak puasa. Oleh karena itu saya berpendapat puasa itu bertambah banyak aktivitas. Jadi saya sholat Jumat, khotibnya ceramah. Puasa itu tidurnya ada ibadah. Tapi kalau misalnya arti kan bahaya Pak. Kalau gitu tidur aja boleh dari pagi sampai sore kan silakan. Saya kira kalau kita bekerja keras di samping pekerjaan itu tertidur kelelahan, itu bagian dari ibadah. Tapi kalau boleh sahur tidur terus sampai tidur lagi, apa itu juga ibadah? Gitu. Kalau saya balik nanti ke Jakarta dan di jam 3 kecapean tertidur di mobil, mungkin itu bagian dari ibadah. Tapi kalau mulai sahur tidur mau nanti kalau membuka lagi, itu segera malas. Beda. Nah, saudara, itulah NKRI. Saya kira tampang tadi. Sekarang saya lanjut yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Samping ceramah 4 pilar, saya selipin dikit-dikit motivasi untuk adik-adik sekalian. Mudah-mudahan bisa diikuti. Bhinneka Tunggal Ika itu artinya, nah ini yang perlu saya jelaskan. Kita ini dulu dilarang-larang mengemukakan fakta apa adanya, suruh sama. Padahal kita ini berbeda, Pak Rektor.
Kita ini berbeda-beda. Dijamin dalam Undang-Undang Dasar perbedaan itu boleh ditonjol-tonjolkan, boleh disandingkan, boleh. Tidak harus diseragamkan. Makanya namanya Bhinneka Tunggal Ika. Tapi ingat, kita satu dalam keragaman. Kita ini sejarahnya berbeda dengan Amerika, Eropa. Eropa itu monokultur. Satu, putih-putih, agamanya sama. Kristen itu ada Katolik, ada Protestan. Jepang satu. Tiongkok juga. Ada beberapa yang bergabung baru. Kalau Indonesia ini beda. Amerika itu walaupun dari Inggris, dari Eropa, mereka perang saudara, Pak. Sudah putus. Kami Amerika, bukan Eropa. Kalau kita tidak. Kalau kita ini memang berbeda-beda. Saya Zulkifli Hasan dari Lampung, suku Gagang, bukan rasis. Saudara Mulbari dari Sumatera Utara, saya dari Makassar, saya dari Papua, saya dari Ambon. Memang kita begitu. Itulah Indonesia. Itulah ke-Indonesiaan kita. Tidak sama Ambon sama Sunda, sama nggak? Coba ada yang ngomong Ambon, satu ngomong Sunda, ketemu nggak? Ketemu, beda. Satu ngomong Bugis, satu ngomong Sunda, ketemu nggak? Beda. Jadi saudara, kita ini memang berbeda, beragam. Di Jawa Barat ada wayang golek. Boleh dipromosikan, boleh dipertontonkan seluruh Nusantara, seluruh dunia, boleh, tidak boleh dihalang-halangi. Jawa Barat orang-orangnya memiliki keunggulan kreatif. Oleh karena itu di sini banyak industri kreatif yang muncul, pakaian, rocker, macam-macam. Jawa Barat itu memiliki talenta khusus orang Jawa Barat. Jadi dioptimalkan. Jawa Tengah apa? Jawa Tengah wayang kulit, Pak. Wayang kulit. Silakan. Dipertunjukkan di Sumatera, di mana wayang kulit di boleh. Begitu juga Aceh, tari saman. Ya. Kalau di sebelah kapan-kapan tarinya tari saman, boleh. Ini dari Aceh. Budaya Aceh boleh. Saya nyebut saudara Sunda, saudara Jawa, saudara Batak, saudara biasa. Memang kita begitu. Kita bersatu karena kita punya impian yang sama, punya pengalaman yang sama, punya cita-cita yang sama, dan identitas itu dipertahankan sampai nanti, nggak boleh dihilangkan. Oleh karena itu, saya kemarin berkunjung ke Malaysia. Kaget saya. Kalau di tempat kita nyebut suku itu rasis. Di Malaysia memang enggak biasa. Biasa, Pak. India mereka kekayaan sekian, Cina mereka kekayaan sekian, Melayu sekian, biasa. Tanpa kebencian, bukan rasis, biasa. Kalau saya mau begitu, ketua MPR ya, untuk itu. Lalu dijamin, boleh. Karena itulah identitas ke-Indonesiaan kita. Maka namanya Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Satu dalam keragaman. Boleh mengoptimalkan masing-masing keunggulannya, ya masing-masing menonjolkan boleh. Tapi ingat, kita harus saling menghormati karena kita adalah satu dalam keragaman. Maka namanya Bhinneka Tunggal Ika. Tidak diseragamkan. Bukan disamakan. Kalau dulu disamakan, kalau ada acara buka pakai ngedut gong. Di Jawa Barat gong ada, gong ya ada. Tapi kalau di Papua dari gong itu susah, Pak. Nggak ada. Cari di NTT yang ada sasando, tahu sasando? Sando itu ya. Nah itulah namanya. Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda, tapi kita satu dalam keragaman.
Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi kalau ketemu temannya beda suku, nyebut dia nggak masalah, tapi jangan menghina. Kamu lampunya jelek lu anjay. Itu ngatain, tapi dia bersuku boleh. Dia pun kebanggaan. Bisa dipahami? Cukup singkat jelasinnya kan? Nah, tepuk tangan dulu sekali lagi. Yang terakhir, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Nah ini, saudara-saudara, kalau sosialisasi biasa satu buku, nanti bukunya bisa dibaca, gampang membaca. Karena kalau semuanya nanti tempat itu teman-teman lupa, nggak ingat semuanya. Mendingan yang satu tapi jadi pegangan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 45 yang penting kira-kira begini. Kita sudah sepakat sistem kita berbangsa bernegara itu demokrasi Pancasila namanya. Apa itu demokrasi? Demokrasi Pancasila itu kedaulatan, kekuasaan, adilan rakyat. Yang berdaulat, yang berkuasa itu rakyat. Karena rakyat tidak bisa jadi gubernur semua, tidak bisa jadi DPR semua, tidak bisa jadi presiden semua, pilih wakil. Bupati satu, tiap kabupaten, wali kota satu, tiap kota, presiden satu, gubernur satu, dia provinsi, DPR yang banyak, tiap kapil. Yang milih wali kota, milih bupati, milih gubernur, milih presiden, milih DPR, rakyat. Oleh karena itu rakyat yang berdaulat, rakyat yang berkuasa. Tujuannya apa? Tujuan demokrasi itu kesejahteraan rakyat, rakyat yang sejahtera. Pada akhirnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sejahtera. Itu tujuannya. Nah, memilih pemimpin itu mewakili jabatan politik. Milih DPR 5 tahun, milih wali kota 5 tahun, milih gubernur 5 tahun, presiden 5 tahun. Wakil jabatan politik, jabatan publik, diberikan amanahnya kepada yang dipilih untuk sementara 5 tahun. Karena yang berkuasa berdaulat rakyat. Paling lama 1 term 5 tahun. Itu paling lama, Pak Rektor. Ada juga yang 1 tahun pindah kantornya. Ada nggak bupati 1 tahun pindah kantor? Bingung kan? Kemarin baca koran nggak? Ada yang belum dilatih udah pindah kantornya bupati dari mana itu? Sumatera Selatan, pindah ke kantor BNN. Iya kan? Belum dilatih. Ada juga pindah kantornya Kuningan, ada. Tapi paling lama 5 tahun. Apa tugasnya saudara? Begitu rakyat memilih wakilnya itu, pemimpinnya itu, tugasnya cuma satu, yaitu melayani rakyat, melayani negara sesuai dengan sumpahnya. Apa sumpahnya? Patuh kepada konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pak Rektor itu pasti sumpah itu, patuh pada konstitusi dan peraturan perundangan, kan gitu. Saya juga taat pada konstitusi dan peraturan perundangan yang berlaku. Tambah-tambahnya ada, tidak menerima ini itu banyak, tapi 2 itu yang intinya. Kalau patuh kepada konstitusi, artinya saudara harus patuh kepada Pancasila. Seluruh perilaku pemimpin itu dijiwai oleh Pancasila itu. Lah ini yang enggak. Banyak pemimpin yang disorientasi. Jadi bupati main proyek, ya pindah kantornya. Jadi anggota DPR, gayanya pengusaha, perilakunya pengusaha, cari komisi, ya pindah kantornya. Jadi tugasnya adalah melayani rakyat dan melayani negara sesuai dengan konstitusi
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu Pak, nggak ada lagi. Kalau mau nyari komisi, mau nyari ini jadi pengusaha dari proyek, ada tempatnya, namanya pengusaha. Tidak menjadi wakil atau yang mengemban amanah yang dipilih oleh rakyat. Nah itu saudara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 itu intinya. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 45 itu di pasal 33, pasal yang paling sial juga itu, bahwa seluruh kekayaan alam itu dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan sistem demokrasi Pancasila, demokrasi yang menghasilkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, kemudian ditutup cita-cita Indonesia merdeka. Apa cita-cita Indonesia merdeka? Bung Karno dalam pidatonya mengatakan kita harus merdeka agar kita bisa bersatu. Dengan bersatu kita bisa berdaulat. Dengan berdaulat kita bisa berlaku adil. Dengan berlaku adil kita bisa sejahtera bersama-sama. Itulah tujuan kita, keadilan bagi seluruhnya. Nah, itu sebelum saya lebih lanjut, itulah yang dimaksud dengan 4 pilar NPR, bukan 4 pilar berbangsa, 4 pilar NPR. Artinya 4 hal yang harus disampaikan oleh NPR. Tetapi dalam di luar disebut 4 konsensus dasar berbangsa bernegara. 1 Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Saya kira apa yang disampaikan oleh Komunitas, teman-teman bisa paham? Betul? Tepuk tangan dulu untuk semua. Nah, sekarang tambahan. Jadi sekarang udah 18 tahun kita reformasi, 18 tahun. Tadi hasil jejak pendapat Pancasila di mana hampir hilang. Sekarang tujuan reformasi, demokrasi, kesejahteraan bagi rakyat. Tadi sudah bicara Pak Rektor menyampaikan, saudara, sekarang ini kesenjangan itu tambah jauh. Padahal demokrasi itu untuk mengurangi kesenjangan. Sebagai sivitas akademika Unisba pasti tahu data-data mikro maupun makro. Pasti tahu data-data ekonomi. Nah, yang terakhir ya, itu ada data mengenai ketimpangan, kesenjangan. 1% orang kaya memiliki equity 50,3%. Bayangkan, 1% menguasai 50,3%. Baik uang, lahan, sumber daya alam lainnya. Kalau begitu, di mana kedaulatan rakyat? Rakyat yang berdaulat itu di mana? Ini juga saya ada. Nanti kalau sudah wisuda, mau banyak tantangannya. Wisuda itu baru tahap awal. Setelah ada di wisuda, tantangan sesungguhnya datang. Kalau masih kuliah enak, di wisuda masih teman-teman bisa tanda tangan. Setelah itu, what's next? Nah itu tantangan sesungguhnya hadir. Kalau kesenjangan semakin jauh, kedaulatan rakyat itu ada di mana? Ada satu kabupaten besar, tambangnya, tanahnya, kontraktornya cuma nggak lebih 10 jari jumlah orangnya. Setelah dicek, 10 orang ini rupanya tim sukses. Oh, rupanya ini dulu yang membiayai dia maju bupati, ini yang membiayai dia berarti oli konsultan itu kan. Padahal yang berdaulat rakyat.
kedaulatan ada di tangan rakyat. Lah itu gimana? Kalau rakyat yang berdaulat, artinya rakyat yang makmur. Karena yang berkuasa itu rakyat. Maka sejarah jauh sekali ini. 1% menguasai 50,3%. Ini tantangan tersendiri. Coba renungkan, pikirkan bagaimana mengatasi jalan keluarnya. Tentu Pak Rektor, kita sebagai Sivitas Akademika Uniswa tidak cukup mengeluh, karena mengeluh tidak menyelesaikan soal. Tidak cukup meratap diri, karena meratapi diri juga tidak menyelesaikan persoalan. Tidak cukup marah-marah, karena marah-marah juga tidak menyelesaikan persoalan. Dan jangan marah sama orang kaya. Orang mau kaya kan wajar. Orang berusaha menjadi kaya itu wajar. Tapi saya mengajak dalam kesempatan yang bagus ini, marilah kita merubah diri. Bukankah tidak akan berubah nasib suatu kaum apabila kaum itu sendiri tidak mau merubahnya? Kemarin saya diceramai oleh Hadrianto, pedes ceramahnya. Jangan jadi Islam sontoloyo. Betul, ceramah depan presiden. Apa itu Islam sontoloyo? Orang Islam yang disuruh ngangon kambing, ngangon domba 9, hilang 3. Itu namanya Islam sontoloyo. Baru disuruh ngangon kambing 9 harusnya jadi 18, ngangon kambing 9 malah hilang 3. Dicontohkan lagi apa itu Islam sontoloyo? Bangun dusun Bata 5, dusun Bata 5 jatuh 2. Islam itu harusnya dari saya gambarkan cerdas, juara olimpiade, wangi, percaya diri, kaya, tekun, pekerja keras, tidak malas, tidak minder, hebat dia. Dan itu sudah kita buktikan 700 tahun. Sekarang terpuruk, iya, karena kita yang buat terpuruk. Tujuh tahun berpuasa. Oleh karena itu pesan saya Pak Hadi, tolonglah kalau saudara nanti sudah jadi dokter, jadi dokter yang paling hebat se-Indonesia. Rebut itu ilmu pengetahuan teknologi, sungguh-sungguh. Kalau yang jurusnya bisnis, jadi pengusaha top paling kaya. Saya marahi anak saya. Anak saya baru lulus juga Pak, 2 tahun. Saya bilang, kamu jangan ikut-ikut partai. Kenapa Pak? Tidak. Yang boleh main partai kalau sudah kaya ya. Kalau tidak boleh. Kamu kan Muhammad, anaknya Papi. Iya. Masa kalah sama teman-temannya yang keluar? Jangan kalah. Sungguh-sungguh. Udah Pak sekarang, sungguh-sungguh. Stres. Saya bilang, mana ada orang mau kaya nggak stres? Kalau yang tidur hasilnya lelek, kalau stres hasilnya bisa maju. Jadi belajar sungguh-sungguh, kerja sungguh-sungguh, bergaul sungguh-sungguh. Oleh karena itu, Sivitas Akademika yang jadi dokter yang paling hebat, yang jadi insinyur yang paling hebat, yang jadi pengusaha yang paling hebat. Apalagi yang ingin jadi petani yang paling hebat. Tunjukkan bahwa saudara adalah lulusan Unisba, memang kampus terbaik. Tepuk tangan dulu. Untuk mencapai kegemilangan tidak ada cara yang instan. Untuk mencapai prestasi
tidak ada cara yang mudah. Untuk berkarya yang baik tidak ada yang sehari jadi. Perlu kerja keras, perlu ketekunan, perlu perjuangan yang berat, perlu daya juang yang tinggi. Boleh pintar, boleh sedang-sedang, tapi kalau saudara-saudara punya daya juang yang kokoh, yang kuat, insya Allah zaman sekarang ini zaman demokrasi, zaman persaingan bebas, siapa saja berhak menjadi apa saja, tidak peduli soal asal usulnya, dari manapun dia, apapun agamanya, nggak peduli. Inilah zaman kebebasan, zaman pertarungan bebas. Yang tidak siap dilindas, yang siap menang. Oleh karena itu pesan saya, persiapkanlah diri kalian dengan baik, baik ilmunya, daya juangnya, mentalnya, siapkan dengan baik, saudara. Anda bukan hanya mahasiswa-mahasiswa biasa, Anda ada di ruangan ini, mahasiswa-mahasiswi yang akan disuruh wisuda membawa panji-panji Islam, membawa nama Islam. Islam jaya atau tidak terpulang pada saudara, jaya atau tidak terpulang pada prestasi-prestasi saudara. Selamat berjuang, semoga Allah SWT memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya? Jelas ya? Jelas ya? Tapi kalau masih bertanya, bolehlah satu dua ya Pak. Silakan kalau ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kajian Muhammad Umar Ali dari Fakultas Teknik Pertambangan. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada saya untuk bertanya mengenai 4 pilar berbangsa ini. Tadi disampaikan bahwa 4 pilar berbangsa ini adalah suatu konsensus dasar negara. Tapi yang saya ketahui dalam hal historis bahwa dalam konsensus politik itu mengalami kegagalan, karena dalam sidang konstituante Presiden Soekarno langsung melakukan dekret 5 Juli 59 karena mengalami kegagalan konsensus politik, yang dimana saya khawatir kegagalan konsensus politik mengakibatkan adanya orang-orang yang hilaf. Maksudnya di sini bahwa keislaman dan Pancasila itu tidak satu kesatuan, keislaman dan Pancasila itu tidak sinergis, dan tidak adanya pemahaman mengenai keislaman, keindonesiaan dan kemodernan. Lalu pertanyaan kedua, apakah ada sanksi apabila di sebuah ruangan intelektual ini, sebuah ruangan kajian ini tidak ada lambang Garuda Pancasila? Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Noli, saya dari Fakultas Psikologi. Di sini tadi Bapak mengatakan bahwa banyak sekali isu dan propaganda yang beredar sangat luas di media, di mana opini dan pendapat tersebut Bapak katakan bahwa itu belum tentu benar atau salahnya. Benar ya Pak? Nah, saya terutama terhadap seorang duta. Nah, di sini saya berasumsi bahwa duta itu merupakan wakil dari rakyat Indonesia. Nah, di sini mumpung ada Bapak sendiri, di sini saya ingin bertanya, atas alasan apa Zaskia Gotik itu dijadikan duta Pancasila? Saya
mengapa Kak Zaskia Gotik itu dijadikan Duta Pancasila Indonesia? Terima kasih. Yang pertama dulu saya jawab. Kita MPR tidak pernah mengangkat Zaskia Gotik sebagai duta, tidak pernah. Jadi ya itulah, berita belum tentu fakta. Tidak pernah ada MPR mengangkat Zaskia Gotik sebagai duta, itu tidak pernah ada. Yang ada itu diceramahi ya, jadi nggak pernah. Jadi kalau ada promosi MPR mengangkat Zaskia sebagai duta, tentu informasinya keliru. Kalau ada orang lain, saya nggak tahu. Tapi MPR tidak. Yang itu yang kedua. Yang pertama tadi siapa namanya? Ini jawabnya masih panjang, tapi saya persingkat saja. Ada paham yang salah karena terbukti dulu pernah gagal ya sistem kita, tapi kan sudah kembali. Kalau dekret sudah kembali kepada Undang-Undang Dasar. Bahwa ada pertentangan, ada ingin negara Islam, ya itu masih ada. Tadi yang disampaikan Pak Rektor jejak pendapat 96% final Pancasila sebagai dasar negara, masih ada 4%, 1% tidak menjawab, 3% yang tidak sependapat Pancasila sebagai dasar negara. Itu bisa kiri, bisa kanan, bisa Hizbut Tahrir, bisa lain-lain. Tetapi ya tidak bisa diperdebatkan lagi. Yang sah, yang sudah kita akui, yang berlaku, konstitusi kita adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI dan Jakarta. Yang bertentangan dengan itu, ya pasti disikat. Contoh gini, sistem tata negara kita tadi demokrasi Pancasila. Saudara-saudara, demokrasi Pancasila itu, kalau teman-teman tidak puas dengan kebijakan pemerintah, boleh marah kepada DPRD kota, kabupaten, provinsi, sampai Jakarta. Boleh marah sama bupati, wali kota, gubernur, sampai presiden. Itu caranya. Cara yang kita sepakati. Kalau Anda nggak puas juga, saya nggak puas juga, saya mau maju sendiri jadi anggota DPRD kota, boleh. Bikin kekuatan, galang masyarakat untuk saudara dipilih menjadi DPR, boleh. Kalau saudara masih tidak puas juga, saya akan menggalang kekuatan untuk menjadi wali kota, boleh. Karena itu sudah disepakati. Masih kurang puas juga, saya akan menggalang untuk jadi gubernur, boleh. Saya akan menggalang kekuatan agar saya jadi presiden, boleh. Yang tidak boleh, saya akan menggalang kekuatan membuat negara Islam, nggak boleh perikik. Saya tidak setuju dengan sistem Pancasila, oleh karena itu saya akan bikin kekuatan yang militer kuat ya untuk mengebom DPRD, itu teroris, ditangkap sama polisi. Saya nggak setuju dengan pernyataan presiden, maka suatu kekuatan saya menyerang Sarina untuk ngebom, itu tembak mati. Kata dia Yesus namanya. Jadi sekali lagi, yang sudah menjadi konsensus namanya kesepakatan berbangsa bernegara itu ada aturannya. Yang sudah disepakati bulat, itulah Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, kalau ditambah lagi Indonesia Raya, Sangsaka Merah Putih, apa lagi? Itu. Saya nggak setuju lagu bendera kita ganti aja. Ya nggak boleh. Karena sudah merah putih kita. Nah itu kira-kira jawaban terhadap kalian. Nah di ruang ini tidak ada apa Pak tadi? Nggak ada Pak ya? Nanti akan dijawab Pak Rektor. Yang mesti ada ruang resmi, ruang kerja Pak Rektor. Tapi itu kan kalau negara Pak, ini swasta ya, ruang tinggi. Resmi ruang rektor,
ruang saya ketua MPR itu mesti ada lambang negara, ya. Kemudian presiden, wakil presiden. Kalau ruang resmi, tapi tidak semua ruangan ada ruang kerja saya. Apakah ini ruang resmi untuk rapat? Nah, saya nggak tahu. Nanti Pak Rektor yang akan menjelaskan. Jadi ya, 2 sudah, saya kira cukup. Tadi semangat sekali, baru mendengar teriak-teriak, jadi saya semangat lagi. Nah, yang kedua soal Garuda, Pak Rektor yang menjawab. Ruang ini baru direnovasi, tadinya Garuda di sini. Ada, tapi sedang dicari bagusnya. Tapi bagi saya, yang penting mana tadi yang bertanya pada saya? Garuda itu ada di dalammu. Buat apa di sini tanpa ada Garuda di dalammu dan di dalammu? Saudara, rupanya Pak Ketua MPR juga sudah menghadiri ceramahnya, dan sekali lagi sebagai penghormatan kepada beliau kita beri aplaus semeriah mungkin. Dan berakhirlah sesi kelima dalam acara pesantren Santri ini. Selanjutnya kami kembalikan kepada panitia. Baik, terima kasih Ketua MPR di Unisba. Kami mohon Bapak berkenan kiranya untuk menerima ceramah yang akan diserahkan oleh Bapak Rektor. Ya, ini ceramah dari Kementerian dari MPR, ya, dari MPR untuk Unisba.